Indra Sylvia Situmorang dengan NIM J1C022055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang berjudul metode pengumpulan data. Yang pertama ada definisi metode pengumpulan data. Menurut Nazir, metode penelitian adalah suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis. Sedangkan menurut Ari Kunto, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun tujuan metode pengumpulan data, yang pertama memahami fenomena, yang kedua mengukur variabel, ketiga mengidentifikasi hubungan, dan yang keempat mendukung pengambilan keputusan. Ada dua sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Jenis-jenis metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tatap muka, di antaranya jawab langsung, pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Yang ketiga ada angket. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang, utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Yang keempat ada studi dokumenter. Studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Adapun etika dalam pengumpulan data, yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak dinyatakan. Yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei, dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. Yang keenam, dalam study lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Yang ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. Dan yang terakhir, tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Baiklah, sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.